Welcome back. Kok loyo sih? Pada mau, aku bilang kalau kalian pengen cerita si Ratu Bucin, seperti apa bucinnya si Ratu Bucin. Sebagian gue tahu kebucinan lu tuh gimana. Aku akan ceritakan bucinku seperti apa. Jadi apa, maaf ya. Jadi setiap dia pacaran, dia selalu bucin. Ya kok? Iya, kebanyakan. Kalau ngomong ini gak? Oh iya. Pokoknya semenjak aku udah agak dewasa gitu kan. Udah 20 tahun ke atas itu aku udah oke, I'm happy gitu loh. Maksudnya aku ya kayak gini gitu. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Bagaimana kesaksian si Ratu Bucin? Ratu Bucin dari segala bucin. Enggak lah. Ya enggak sih? Sampai segala kebucinan tuh aku pernah merasakannya. Kacau lah pokoknya. Tapi berasa gak sih kalau waktu itu udah bucin gitu tuh? Lu ngerasa gak? Enggak, zaman dulu kan belum booming kata-kata bucin gitu. Enggak. Bentar. Kok enggak pernah bisa sih lepas dari dia? Biasanya ada yang bilangin aku ya. Bucinnya kenapa? Karena aku udah sering banget diselingkuhin sama dia. Tebar pesona sama perempuan gitu. Kan ada tipe laki-laki yang kayak gitu. Justru nanti nih aku sampai tahu, padahal dia hiruk pikuknya tuh bener-bener dibikin aku nggak tahu, tapi biar aku tahu gimana sih ya. Jadi biar aku nggak tahu tuh, tapi intinya biar happy tuh tahu. Jadi emang pakai caranya dia gitu loh. Gue mau nunjukin kan gitu loh, selaku ini gue gitu kan. Iya, I know that. Lu cinta juga kan tapi? Saat itu aku cinta dia, soalnya aku cinta dia. Kalau aku pas kuliah tuh aku pacaran sama orang yang kuliah, udah kerja. SMA sama yang udah kerja gitu. Ataupun SMP sama orang yang SMA gitu. Jadi aku SMA baru pacaran. Terus SMA aku sama orang kuliah, biasa gitu. Yang akhir-akhir. Gitu guys. Ya terus gimana tuh sama dia sama si itu tuh kenapa aja sih? Karena ya itu tadi dia sukanya selingkuh dan selalu bertebar pesona sama orang. Dan dia selalu hadir. Nah, ini yang parah tuh ini yang parah. Ini maaf ya buat para mantanku yang dulu aku selingkuhin sama orang itu gitu loh. Happy tuh udah putus sama si katakan B gitu ya. Katakan sama si B udah putus. Terus Happy punya pacar. Nah setelah Happy punya pacar, digangguin tuh sama si B. Dia selalu datang di kehidupanku gitu loh. Nah saking kebucinan dia, kecintaannya dia sama si B itu, akhirnya dia maulah selingkuh sama si B. Dan akhirnya ya, sebenarnya nggak selingkuh sih. Sebenarnya nggak selingkuh ya, cuma kalau dia jemput gue ikut. Tapi kan lu baliknya ke situ juga. Iya, setiap gue dia ngajak makan, gue ikut keluar ya kayak gitu. Jadi kayak colong-colongan waktu. Nanti sekitar jam segini aku dijemput sama pacarku gitu loh. Jadi udah bener gitu hampurannya. Ya makanya aku bilang dia tuh ratu bucin di atas segala bucin. Parah. Segala bucin aku ngerasa. Iya gue ngekosin laki. What? Bener gak? Iya tapi bener gak? Iya. Kalau si laki, ya parah banget itu. Maafin aku suamiku. Kita dulu. This is not okay. This needs to stop now. Belum sama yang ini yang ganggu terus. Udah, bisa aku punya pacar. Udah pacar sama si itu. Iya. Rock and roll, kita pacarannya rock and roll gitu loh. Udah, terus habis itu udah selesai dia gak ganggu lagi. Terus aku punya lagi kan yang pacarannya tuh rock and roll, maksudnya aku nggak si gimbal. Ngawur. Iya. Love story. Ini apa? Love is punk. Ya pokoknya kayak gitu-gitu lah. Tapi dia bukan anak punk, bukan. Anak reggae. Tuh kalau gue sama sekali nggak tahu lo pacaran sama dia, nggak ngerti. Jadi gue nggak tahu kan. Dia kurang ajar juga dia. Soalnya ini selalu subscribe, selalu like juga. Ngekosin maksudnya nggak ngekosin tiap bulan terus aku bayar ya, enggak sih. Tapi gantian kan? Gantian. Itu ada cerita apa? Kan lu belum cerita tuh sama gue tuh. Yang mana? Yang dulu, ya maaf ya kalau kamu nonton. Ini maaf, ini kan cuma dulu banget tuh. Kangen sama siapa?
kangen sama Happy. Gimana gitu? Si Pak? Neng. Oh si Neng. Ini kan pernah ngatain apa lu? Waktu gue tahu lu pacaran sama dia. Heeh. Pi, bisa gak sih lo cari cowok yang yang lebih keren dikit deh, bilang kayak gitu. Aku kaget kan, lama gak ketemu langsung digituin langsung. Maksudnya kerennya dia tuh bukan masalah fisik. Kalau fisik tuh dia oke aja gitu loh. Maksudnya jangkis, terus juga nggak jelek gitu, enggak. Maksudnya dia tuh urakan, menurut dia tuh urakan gitu loh. Bisa nggak sih kamu tuh boleh cari cowok banyak gitu. Cowokmu boleh banyak tapi please dong milih, dia bilang gitu. Dan saat itu gue lagi cinta-cintanya sama dia. Terus ya ampun, cowok gue dikatain kayak gitu. Tapi aku senengnya sama dia tuh kerja juga gitu loh. Maksudnya Punya usaha juga ya. dia tuh dari yang kecil itu, maksudnya nggak gengsi gitu loh ngerjain apa aja. Dan aku tuh juga nggak gengsi buat bantuin gitu. Iya, ngebantuin, ngejagain, kayak gitu kan. Waktu itu lagi masa merintis kan. Iya. Di masa merintisnya ikut bantuin, ikut ngejaga gitu. Pasti kalian tahu esnya itu es apa? Itu adalah es fenomenal di Yogyakarta. Ya lah begitu Ya itu ya lah. pas waktu itu ya lagi jadi buka stand gitu kan, buka stand kayak gitu lagi ada. Dan kebetulan waktu itu kan lagi ada Event, cowok gue dulu gitu, iya. gue di situ juga dan ketemu Jadi sama jadi dia. bintang tamu cowoknya dia. Dan aku Enggak sih, bukan bintang tamu. Apa? Aduh udah nanti gue katin ini. Iya ada gitu. Bintang tamu pokoknya. Ya, itulah. Ya bener bintang tamu. Ya udah, mana lagi. Udah itu ketemu baru sekali ya, padahal udah lama banget ketemu ya. Ketemu sekali tuh, terus langsung gue yang shock, hah? Itu lagi lu? Iya. Oh my god. Ya Allah, itu kan dia tuh ngece banget sukanya. Bukan yang ngece, cuman Dia kayak berangasan. bukan ngece, cuman ya ampun kok. Ya gitulah. Tapi kan itu kan udah kemarin, udah Iya, bersih, udah nggak grundel lagi ya kan, coy. Yuk kita Terus lagi. ceweknya cantik lah. Oh cantik banget sekarang, cantik banget dan muka-mukanya hampir mirip dia, cuma beda hidung. Oh iya maksudnya. Terus siapa lagi? Udah. Ada lu sama yang itu. Iya, yang kedua itu. Itu lucu lagi tuh. Oh, itu aku selalu manut apa yang dia inginin. Jadi kebetulan mantan gue itu dia tuh dulunya sih cupu. Atlet. Ya cupu, terus dia atlet juga. Jadi dia selalu menjaga makanan dia gitu loh. Dan ini konyol. aku anehnya dia tuh orang berada, orang kaya. Kalau misalnya nunjukin ke aku tuh mesti dia tuh orang yang kaya, berada, show off kayak gitu show kan? off terus. Kebetulan aku tuh kalau dulu punya pacar pasti merantau. Orang dari Semarang sampai mana namanya? Dari Sabang sama Merauke. Dari Sabang yang nggak gitu amat ya. Terus ya di situ dia selalu menjaga makanan, Jaga badan gitu. terus minumnya jeruk tanpa gula itu loh, jeruk anget tanpa gula. Oke, gue dong. Iya. Oh iya kan? Oh iya, kamu kan masih mending kadang teh panas atau apa. Dan dia paling sering nasi merah. Dan dia itu sukanya tuh yang murah-murah gitu loh. Jadi ya aku nggak mudah ya kadang pas itu walaupun dia kaya kayak gitu, dia tuh perhitungan gitu sama gue. Perhitungan sama gue gitu loh, ya agak ini semi pelit gimana gitu. Tapi dia sok berusaha nutupin, padahal aku paham. Jadi dia pingin kalau kita tuh kalau jajan gantian gitu. Iya. Giliran yang gue gantian jatah yang gitu, yang enak-enak gitu. Yang pas lu lagi bayarin gitu kan, yang aku enak-enak. suka gitu. Nah, giliran dia jadi ada satu momen tuh. Ada satu momen tuh. Jadi kan aku sering banget diajak makan sama dia di tempat yang itu terus. Nah, Karena hampir tiap malam di situ kan. karena di situ murah gitu loh. Sekarang dia ngekos juga kan. Habis itu kan aku juga perantauan di Semarang pas itu kuliah. Tiap pulang masa iya makan di situ terus kan ya aku rasanya kan pingin Jogja tuh kota kuliner, pingin banget kesini gitu kan. Dia ajak lah ke situ lagi ya kan. Habis itu suatu saat dia mau ngajak aku pergi tapi
Aku udah ngomong jangan ngajak aku makan di sini loh. Aku bener-bener gak mood kamu ngajak aku makan di sini langsung. Enggak akan deh aku ngajak situ lagi. Bener loh. Iya beneran aku gak akan ngajak situ lagi. Udah akan naik motor sama dia gitu kan. Loh, ini kamu mau ngajak aku kesini? Enggak, beda, ini beda. Dia bilang gitu. Udah kan beda. Terus akhirnya berhenti. Emang beda tempatnya, say. Emang beda. Habis itu aku kan makan. Kok aku tapi dari rasanya. Bukan, aku udah ngerasa feeling bad gitu loh. Kok kayak kenal nih gerobak gitu. Aku tuh gak nyalain masnya, beneran. Gue tuh nyalain laki gue saat itu. Kampret banget lu emang. Nggak. Kok kenal gerobaknya ya? Aku gitu. Aku masih batin aja gitu loh, batin aja kan. Udah, oh ya udah. Tambahlah buku menu ya kan. Kelihatan juga kan, ini kok nggak asing banget sih buku menunya. Tapi belum ngomong. Belum, aku selalu positive thinking. Udah kan, jadi aku pesen ini bihun. Aku makan, rasa dia Pas makan. Gila, kok rasanya sama banget sama tempat itu ya kan. Aku taruh makanannya. Ini sebenarnya tempat yang di sana itu kan. Aku bilang kayak gitu. Dia makan. Enggak kok, tempat yang di sana itu kan. Aku udah bilang, aku berhenti. Itu tempat di sana itu kan. Enggak kok, enggak. Allah, rasa ngapusi. Aku hafal banget daftar nama nih. Rasanya aku hafal. Aku ngomong kayak gitu. Iya, pindah di sini. Segitunya loh dia ngelimpe aku dengan makanan murah. Kepikiran gak sih? Jadi kita mau makan, tiba-tiba kita sadar kalau ternyata kita tuh lagi dilimpe. Kita tuh lagi dilimpe itu sebenarnya tempat yang sama, cuman pindah tempat aja gitu loh. Bukan dia tuh se-prepare itu gitu loh maksudku. Se-prepare itu. Iya. Aku Jadi akan sampai ngomong kita kalau perempuan yang mungkin diceritain aja sampai yang pertama kali diceritain sama ngakak, tapi ada rasa sebelnya. Habis itu diceritain lagi jadinya ngakak terus gitu loh. Se-prepare itu dia buat bohongin aku tentang makan gitu loh maksudnya. Karena Iya, kalau biar Happy murah Happy gitu. nggak tahu, ya alhamdulillah kan. Oh ternyata Happy tahu kan dia. Jadi gimana juga kan setelah itu ya aku naik motor nggak mau nyentuh dia, aku diamin dia sampai besoknya aku diamin. Pokoknya aku sampai aku tuh nggak bisa ungkapin rasa kecewa aku tuh. Aku mau bilangin dia apa kan juga nggak tega. Atau dasar kamu misalnya sebenarnya pengen banget ngata-ngatain lo, cuma Pengen buat pacarnya lo makan ibaratnya cuma untalan gitu loh yang beda berapa ribu gitu. Kamu sampai kayak gitu banget gitu loh sama aku. Ini kebangetan sih kalau gitu. Iya, rasanya pengen gitu, tapi aku nggak bisa gitu loh. Ngomong ke dianya itu nggak bisa, bucin kan itu. Selalu nurutin apa yang dia mau gitu. Dan dia tuh selalu makan kalau di kos nasi merah Sama telur ceplok. telur. Nasi merah pakai telur ceplok. Tapi itu sehat loh buat Iya, lu. aku tahu. Aku ngukus sendiri. Aku masak telur ceploknya itu juga sendiri. Terus tak kasih kecap juga nggak enak. Langsung ya Allah, nyokap bokap gue kalau ngerti gue kayak gini. Loh, setiap laki-laki yang aku kenal itu aku nggak penyesalan yang teramat dalam itu enggak. Ternyata mereka mempunyai sisi-sisi dari negatifnya itu ada positifnya. Jadi aku belajar. Oh laki ini gini, oh laki itu gitu, lagi gitu. Jadi Iya pasti ada yang I'm diambil lah. maestro gitu about the man. Oh my god. Jadi masih ada lagi sih. Apa itu ya? Bukan itu, maksudnya kronologi gitu loh, kronologi yang sama si yang pertama tadi sama si awal itu kan memang lu bucin parah kayak Itu gitu. aku pasti- Itu udah masuknya toxic relationship gitu. Tapi dia bener-bener toksik banget. Dia tuh tahu-tahu ya, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Udah lo di depan kosku di Semarang kan nyebelin banget. Iya pasti status dia yang selalu miss you hasewu. Tadinya nggak ngerti kan, sampai lama bahwa banyak banget bikin status yang isinya cuman apa miss you hasewu. Terus gue pikir ini hasewu apaan? Gue pikir temennya, sahabatnya, pacarnya atau siapa? Hasewu siapa ya? Hasewu
akhirnya dong gue tahu, oh Hasewu Semarang, Hasewu Semarang atau gimana gitu. Bangke ini orang. Happy nih nah, nama panjang dia cuman sama dia disingkat Happy dah gitu. Ya ampun, terus dong gue langsung BBM ya Zaman dulu BBM. Kampret, gue baru tahu Hasewu selama ini yang dibikin status tuh apa deh. Happy ini toh nama panjangmu toh, kampret. Jadi gue saking gede juga gitu. Karena kan ngomong sampai bertahun-tahun. Terus sampai bertahun-tahun dia bikin Miss you Hasewu, rindu Hasewu, terus bikin foto. Dan gue waktu itu nggak ngerti kalau ternyata itu foto Semarang gitu loh. Oh iya. Rindu Hasewu apa Hasewu. Semarang tuh aku udah. Terus lucunya lagi tuh dia sukanya nangis terus difotoin ke dia. Itu hal yang paling konyol. Itu pas aku udah agak-agak dewasa itu aku udah Jadi udah gak gentar ya. Gentar. Gitu. Kalau dulu yang masih jadis ya omong kasihan masih gitu enggak. Yuk, terus yang udah itu apaan sih, cengeng banget. Jadi udah kayak gitu, udah nggak mikir yang aku mau balik lagi sama kamu tuh enggak. Dan saat aku akhirnya ingin pisah sama dia itu aku udah itu dah dia ingin mengganggu lagi, dia datang lagi gitu. Tapi udah aku sekak, aku udah nggak bisa gitu. Wah, ya sujud nangis guleng langsung. Itu kamu apaan sih? Aku udah bisa mikir kayak gitu. Enggak aku itu emang bukan buat kamu gitu. Aku kayaknya kok keganggu terus adanya kamu. Ya aku masih sayang sama kamu tapi aku nggak bisa kayak gini, aku bilang gitu. Udah dewasa sih saat itu gitu, alhamdulillahnya. Iya, dan aku suka sama aku suka sama dia tuh walaupun dia setoksik itu tapi dia nggak pernah main kasar. Dia nggak pernah ngata-ngatain yang sampai kebun binatang keluar, yang sampai ngatain bla dia sweet banget. Memang ya pacaran kayak orang pacaran gitu. Ya cuma ini aja sih. Ya terlalu dia aja yang kebucinan. Coba kalau dia dari dulu tegas buat enggak gitu. Dia nggak akan bucin yang terlalu berlarut-larut gitu. Dia kalau marah sama aku kan, kalau udah habis pernah sih bentak gitu, dia langsung peluk aku loh. Kayak minta maaf. Iya, kayak gitu, kayak sweet banget gitu. Dan dia nggak pernah, entah aku dia masih sampai ya dia masih dia sebagai laki-laki yang menurut aku masih nice sih. Nice. Enggak yang sampai gue benci banget sama dia. Iya kan paling nice tetap suami aku. Iyalah, kalau itu kan udah coba suami lu dia. Kan batin lah, bisa terus soalnya sampai aku udah sampai mikir pokoknya aku besok punya anak sama dia, terus aku besok nikah sama dia, itu sudah sampai kepikiran dulu. Ya ampun, coba kalau itu terjadi ya. Aku punya laki suka tebar pesona tuh 2. Ya emang udah gitu loh, dia nggak bisa tanpa pujian wanita gitu, nggak bisa. Oh iya, ada juga aku dulu punya pacar langsung kalau misalnya dia mau pergi gitu, aku udah ganteng kan, 2 gitu. Iya, dan di depan gue juga pernah bilang kayak gitu. Wah, aku tuh juga bucin kalau sama dia. Iya, aku termasuk bucin juga sama dia. Bucin banget. Bucin banget. Beliin rokok, terus jangan terus terus makan selalu lu terus yang bayarin. Enggak selalu lu terus sih, cuman keseringan. Iya, terus nurut banget sampai bikin kita brand. Itu bener-bener brand ya kalau yang itu. Suka mengadu domba gitu. Itulah menguasai apa yang punya gitu. Pinjem duit terus sampai lupa. Ya kan? Udahlah, Fe. Kalau itu emang dia emang laki-laki brengsek tuh, aku akuin. Brengsek banget dia. Sok-sok pakai mobil. Padahal mobil kantor, mobil PT lagi ada tulisannya teh botol. Itu emang brengsek tuh kalau dia emang nggak ada di list itu. It's not good. Yang paling aku fake and hate itu malah dia tuh. Oh gitu ya. Karena itu kok toksik banget ya kan? Itu dia toksik itu, dan toksik untuk wanita-wanita lain mungkin. Iya pasti. Jadi tuh dia nyelingkuhin lagi temenku, terus dia punya temen kayak gitu. Ini apaan sih laki-laki? Jadi
kayak kalau di ini tuh bisa jadi rantai makanan, rantai perselingkuhan. benar. Karena masih ada kaitannya. Bener sekali. Lu kan nggak sih waktu itu, lu ngerasa nggak dia kan TP-TP juga kan sama gue juga, terus dia sama lu juga. Dan kalau misalnya kalau feeling kayak gini, kayak feeling gue tuh ngerasa, wah aku TP-TP kedua ke V atau si Happy, nanti siapa yang dapat? Kayak gitu. Iya. Kalau gue ngerasa gitu. Cuma karena gue tuh udah males banget kayak gitu, akhirnya gue kenal ke manusia Satunya temannya. Iya. Jadi sebenarnya kita bucin dua-duanya, bucin berbarengan ceritanya. Kalau yang itu kita bucin bareng. Kebetulan bareng. Udahlah, itulah intinya. Jadi sebenarnya tuh pasti kita mempunyai fase-fase bucin masing-masing, tapi ya ternyata sesuatu yang berlebihan itu ya emang nggak ada yang baik gitu loh buat kita. Apalagi kan kita perempuan, dimanapun mesti eman lah kita gitu. Jangan, ya bucin tuh boleh, tapi masih di realnya aja. Jangan sampai dia menguasai, itu tadi kan. Jangan sampai dia yang tadinya baik jadi buruk. Jangan sampai gitu.